Terima kasih masih bersama YPB Movie. Kali ini YPB akan melanjutkan kembali Dragon Ball Hakai yang telah rilis dengan chapter terbaru. Di chapter ini tentu banyak hal-hal mengejutkan terjadi. Cerita dibuka dengan sebuah mobil besar yang mendatangi Dr. Hedo yang berada di pinggir jalan. Dr. Hedo penasaran siapa orang yang datang kepadanya. Dan ternyata orang tersebut adalah Bulma. Bulma menyapa Dr. Hedo dan mengajaknya untuk berbicara soal bisnis. Karena Bulma sudah tahu kemampuan Dr. Hedo sebagai cucu Dr. Gero yang bisa menciptakan android hebat. Nah, bedanya cerita ini dengan Dragon Ball Super Superhero, cerita ini tidak mengadaptasi Cell Max ya. Mendengar itu, Dr. Hedo penasaran dengan tante siapa yang ingin mengajaknya bicara. Apakah Bulma adalah tante Garing? Meski tidak menjelaskan secara detail, Tante Bulma berhasil menjelaskan situasi buruk yang bakal terjadi dalam waktu 6 bulan lagi, yaitu penyerangan penyihir celestial. Dr. Hedo segera mengungkapkan pengertiannya dengan semua yang barusan Bulma ceritakan. Meski masih ada rasa penasaran di hati Dr. Hedo karena G-Factor yang merupakan musuh kakeknya Dr. Gero malah kini meminta bantuan pada Dr. Hedo. Bulma menyatakan kalau Dr. Gero memang adalah orang jahat yang perlu dihentikan. Mereka nggak bisa biarkan orang jahat sampai menghancurkan bumi. Dahulu Bulma sempat berpikir akan sia-sia jika seseorang secerdas Dr. Gero melakukan hal sejahat itu cuma demi mengalahkan Goku. Tapi setelah melihat kalau cucunya yang bernama Dr. Hedo memiliki kecerdasan yang hebat juga, Bulma menyarankan agar Dr. Hedo memilih jalan sebaliknya saja, yaitu membantu para manusia untuk melindungi kedamaian bumi. Sebelum itu, Bulma masih penasaran apakah Dr. Hedo tidak memiliki dendam pada G-Factor setelah tewasnya Dr. Gero. Sejujurnya, Dr. Hedo sendiri menyatakan gak peduli dengan apa yang terjadi pada kakeknya. Bahkan ketika Dr. Hedo masih kecil, dia tidak mengenal sama sekali pada kakeknya itu. Dengar itu, Bulma akhirnya menjadi lega. Dengan begitu, mereka bisa bekerja sama mulai sekarang bukan? Meski demikian, Dr. Hedo bilang kalau dia nggak mau bekerja sama dengan cuma-cuma. Dia ingin dibayar dengan harga yang sangat baik, juga diberikan kebebasan untuk mengerjakan proyek Dr. Hedo sendiri. Wah, sepertinya Dr. Hedo ingin menciptakan dua android Ultraman Gamma 1 dan Gamma 2 ya. Sebagai orang terkaya di dunia ini, Bulma sendiri nggak masalah dengan uang. Dia bahkan telah menyiapkan 2 miliar untuk setiap android yang Dr. Hedo ciptakan atau bantu mereka meningkatkannya. Selain itu, Bulma juga akan memberikan sumber daya dan peralatan canggih yang dimiliki oleh perusahaan Kapsul Corporation. Muka Dr. Hedo seketika berubah menjadi senang. Dia akhirnya bisa melakukan hal yang dia impikan selama ini untuk menjadi pahlawan. Jadi, Bulma minta Dr. Hedo untuk segera mengemasi semua barang-barangnya dan bergerak sekarang juga selagi masih ada waktu. Mobil Bulma pergi ke tempat kediaman Dr. Hedo. Yang di situ Dr. Hedo nampak penasaran gimana Bulma bisa tahu alamat rumahnya. Bulma nggak bilang secara detail, tapi yang jelas dia terus menguntit Dr. Hedo untuk memata-matainya. Selain itu, Bulma juga penasaran kenapa Dr. Hedo lebih memilih tinggal di tempat terpencil seperti ini. Dengan nampak kesal, Dr. Hedo nggak mau menjelaskan semuanya. Lagi pula, dia akan segera pergi dari rumah ini, jadi semua itu nggak penting lagi bukan? Kemudian, setelah mengemasi semua barang-barang Dr. Hedo, Bulma menerbangkannya ke lab rahasia yang akan menjadi markas operasi Dr. Hedo nanti. Setelah sampai, Dr. Hedo langsung mengecek semua komputer yang ada. Sepertinya, ini merupakan lab Dr. Gero yang telah ditemukan Krillin dan 18 sebelumnya. Bulma datang dan ingin tahu apa hasilnya. Dr. Hedo menjelaskan dengan kecerdasan yang dia miliki, serta teknologi Kapsul Corporation, dia bisa mengambil proyek kakeknya dan meningkatkan teknologi di lab ini menjadi lebih canggih lagi. Bulma senang mendengarnya. Dia sudah menduga ini pasti bakal berhasil. Lalu, Dr. Hedo minta izin pada Bulma untuk segera memulai proyek rahasia mereka demi menciptakan para android berkekuatan dewa. Bulma sih setuju saja dengan itu. Tapi, Bulma minta Dr. Hedo untuk menemui seseorang yang sudah menunggunya dulu. Tiba-tiba, orang tersebut berjalan ke tempat mereka dan nampak dia adalah seorang wanita. Yang ternyata, wanita itu merupakan android 21 yang telah berhasil dibangkitkan oleh Bulma.
Melihat android peninggalan Dr. Gero, Dr. Edo nampak sangat begitu terkejut. Dia nggak sangka android ini masih ada. Tapi untuk penjelasannya akan terungkap nanti ya. Sekarang kita akan cek dulu ke planet dewa kehancuran semesta ketujuh, yaitu Beerus. Saat ini Uub telah dibawa oleh Beerus dan sepertinya dia masih pingsan. Sedangkan Beerus dan Bundut lagi melakukan latihan sparring. Tapi ternyata itu bukanlah latihan sparring, melainkan Beerus yang kesal karena Bundut memakan semua makanan Beerus di planetnya. Bundut mengatakan kekesalannya, dia mengatakan karena lapar, makanya dia makan semua makanan Beerus. Bundut nggak takut sama sekali pada Beerus. Dengan kesal, Beerus menyuruh Bundut untuk mengambil makanannya sendiri. Jangan makan makanan punya gue dong. Di samping itu, Beerus juga merasa kesal pada Pikkon karena lama sekali dia datang. Sebelumnya, Pikkon telah berjanji untuk mencari 2 orang warga bumi yang memiliki potensi kekuatan besar demi memenangkan pertempuran melawan dewa jahat. Beerus menyatakan dia nggak bisa menahan rasa kesal ini dengan adanya Bundut. Dia ingin segera bersantai. Jadi, Beerus menyuruh Bundut untuk membantunya melakukan sesuatu. Sebagai imbalan, Beerus mengizinkan Bundut untuk memakan semua makanan yang dia mau. Mendengar itu, Bundut akhirnya nurut dan mau melakukan apapun kalau soal makanan enak, bukan? Beberapa menit kemudian, sebuah kubus angkasa datang ke planet Beerus. Ternyata, itu merupakan Pikkon yang kini mengajak Gohan dan juga Piccolo. Akhirnya, terungkap sudah jika Gohan dan Piccolo beneran adalah 2 orang yang dicari oleh dewa demi memenangkan perang ini. Gohan cukup terkesan dengan planet Beerus. Apakah ini pertama kalinya dia datang ke sini? Piccolo juga terkesan dengan ini. Dia yang suka keheningan tentu sangat senang bisa bermeditasi di sini. Beerus segera datang menyapa mereka dengan Pikkon yang nampak serius melihatnya. Beerus menyatakan tempat ini memang sebelumnya sangat tenang dan juga damai. Tapi setelah kedatangan banyak makhluk-makhluk bodoh yang sering mengganggunya seperti Goku dan yang lain, Beerus merasa tidak setenang dulu. Pikkon sendiri minta maaf atas keterlambatannya. Dia bercerita harus meyakinkan Gohan dulu supaya Gohan mau ikut untuk datang ke sini. Selain itu, Pikkon sangat menghargai bantuan Piccolo. Jika bukan bantuannya, Pikkon berkata nggak mungkin bisa membujuk Gohan. Sementara Gohan mengatakan kesedihannya, dia merasa akan menjadi seorang pengangguran untuk pertama kalinya. Piccolo minta Gohan untuk tidak mengeluh. Semua yang mereka lakukan di sini adalah demi menyelamatkan semesta. Piccolo tegaskan nasib bumi dan alam semesta jauh lebih penting dari apapun. Selain itu, Piccolo tahu kalau Satan adalah orang yang sangat kaya. Jadi, meskipun Gohan gak kerja, keluarganya tetap nggak akan kelaparan, bukan? Kemudian, Pikkon bertanya pada Beerus apakah Whis ada di sini. Sebagai mantan dewa kehancuran, Pikkon berharap bisa memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya kali ini. Dengan kesal, Beerus menolak permintaan Pikkon. Selain itu, dia katakan Whis sekarang sedang pergi bersama Vegeta untuk melakukan sebuah latihan khusus demi melampaui Goku yang sudah menjadi seorang dewa kehancuran. Dan Beerus nggak tahu apa yang mereka lakukan serta berapa lama waktu yang dibutuhkan agar Whis kembali. Pikkon mengerti dengan apa yang terjadi. Jadi, dia akan membawa Majin Buu dan Uub serta Gohan dan Piccolo untuk dipersiapkan menjadi kesatria yang tangguh. Kemudian, kelimanya kembali menaiki kubus angkasa dan pergi meninggalkan planet Beerus. Dengan perginya semua orang, Beerus akhirnya bisa tidur santai lagi tanpa gangguan dari siapapun. Tapi ternyata tidur Beerus nggak berlangsung lama. Dia dikagetin sama beberapa orang yang kembali datang ke planetnya. Beerus merasakan kekuatan yang besar dari seseorang, yang hal ini membuat Beerus penasaran karena kekuatan ini cukuplah besar. Dan ternyata kekuatan tersebut berasal dari Broly yang datang ke tempat Beerus. Dia menaikkan kekuatannya sangat luar biasa besar dengan adenan super keras. Tapi di situ ternyata ada Pangeran Congak yang sepertinya Broly sempat bertarung melawannya. Ternyata Vegeta belum melakukan latihan khususnya, tapi dia menjemput Broly untuk datang ke sini. Sejak pertempuran mereka di bumi, Vegeta merasa kalau Broly sekarang menjadi lebih kuat dibanding sebelumnya. Jadi, Vegeta menghela napas panjang dan minta Broly untuk menggunakan beberapa perubahan Super Saiyan. Tiba-tiba, Beerus manggil Whis yang seketika membuat Broly menghentikan pengeluaran aura ki-nya. Beerus jadi marah-marah kenapa orang gila seperti Broly bisa ada di planetnya. Wah, baru saja Beerus dibuat pusing oleh Majin Buu dan Pikkon, kini malah ada pengacau yang membuat Beerus tidak kalah emosi, bukan?
Planetnya selalu saja didatangi orang-orang kocak. Dengar itu, Whis cuma diam saja. Dia tahu memang seperti itulah yang terjadi. Ditambah, dia nggak mau disalahkan sama Beerus. Melihat Beerus marah-marah, Broly sontak menjadi segan. Dia nggak bisa melakukan apa-apa di rumah orang lain. Wah, sopan sekali ya Broly. Vegeta segera mengatakannya kalau dialah yang memiliki inisiatif untuk membawa Broly ke sini. Karena Goku sudah pergi menjadi dewa kehancuran, maka Broly adalah orang yang tepat untuk berlatih bersamanya. Selain itu, Vegeta menjelaskan kalau Broly memiliki kekuatan dan potensi yang besar sebagai seorang Saiyan. Sehingga Vegeta yakin kalau Broly akan memberikan dorongan besar untuk Vegeta melampaui batas kekuatannya yang sekarang. Meski begitu, Beerus nggak peduli dengan semua keinginan Vegeta. Kalau Vegeta ingin berlatih, Beerus menyuruhnya untuk latihan di tempat lain. Dia nggak bakal biarkan siapapun mengacau tempatnya lagi, karena Beerus tegaskan planet ini bukanlah hotel. Tiba-tiba, Beerus mencium asap yang sangat lezat hingga dia menghentikan kemarahannya. Rupanya, selain Broly, Vegeta juga mengajak teman-temannya yaitu Lemo dan Cilai. Ketika melihat betapa enaknya makanan itu, Beerus nggak kuasa dan akhirnya memakannya. Dan setelah mencicipi masakan Lemo, Beerus akhirnya mulai berubah pikiran untuk membiarkan mereka tetap di sini. Ditambah, melihat Cilai yang menurutnya kawaii, Beerus terus merenungkan kecantikan Cilai. Dan beginilah cara Broly dan teman-temannya diterima oleh Beerus di planetnya untuk tetap tinggal di sana. Wah, gampang juga ya merubah pikiran Beerus. Setelah semuanya beres, Whis mengajak Vegeta dan Broly untuk segera memulai pelatihan mereka demi nggak kalah dari latihan Gohan dan juga yang lainnya. Vegeta sudah nggak sabar dengan itu. Latihan pertama mereka, Vegeta mengajak Broly untuk bertarung melawannya sekarang. Tapi, Vegeta menegaskan kalau ini bukanlah latihan sembarangan, melainkan Broly diminta untuk bertarung dengan niat membunuhnya. Mendengar itu, Broly nampak menjadi bingung. Ini latihan atau ajang saling membunuh sih? Di sisi lain, tepatnya di planet Dewa Kehancuran Gin, semesta ke-12. Saat ini, Gin sedang bermeditasi karena menurut pengawalnya, Gin telah melakukan semua pekerjaannya dengan baik. Gin telah menghancurkan banyak hal yang perlu dihancurkan sebagai dewa kehancuran, hingga nggak ada lagi pekerjaan yang harus dia lakukan. Intinya, Gin adalah dewa yang sangat profesional dibanding Beerus, karena Gin selalu mengerjakan semuanya dengan baik. Dengan semua pencapaian itu, itulah kenapa alam semesta ke-12 diberikan penghargaan sebagai alam semesta dengan peringkat tertinggi yang gak perlu ikut dalam turnamen kekuasaan dulu. Dan sekarang, dia katakan Gin lagi memfokuskan waktunya untuk meditasi demi meningkatkan lagi kekuatan penghancurnya. Tapi tiba-tiba, baik Angel maupun Gin dikagetin dengan kedatangan seseorang. Mereka sangat mengenal siapa orang itu. Jadi, Gin segera terbang ke tempat orang itu dan menanyakan untuk perlu apa dia datang ke sini. Dan ternyata orang yang datang tersebut adalah Goku dan juga Pados. Goku menyatakan dia ingin berbicara dengan Gin untuk sesuatu hal. Dan kemungkinan Goku ingin minta pendapat bagaimana Gin bisa menjadi seorang dewa kehancuran yang sangat profesional. Wah, sepertinya Goku sudah tahu ya, dibanding minta pendapat pada Beerus, mending ke tempat Gin saja. Selain itu, Goku juga mungkin akan melakukan pertarungan singkat dengan dewa yang satu ini. Tapi, karena ceritanya baru sampai sini, kita tunggu saja di bulan depan ya. Makin penasaran? Pantengin terus YPB Movie, channelnya anime masa kini.